Jadi kondisi rumah sakit cukup di sana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wow, jadi Alhamdulillah. rakyatnya tenang nih selain sekarang. Walaupun kena pun nggak takut nih. Ya, Oh ya, karena kita tahu gimana pemerintah di sini menangani pasien. emang di Singapura ngeceknya gratis? Gratis. Gratis. Wow. Gratis. Wow, wow, wow. Government go subsidize. Semua warga negaranya gratis cek. Ya, assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam. Apa kabar, Mbak? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kayaknya masih seger kayaknya di Singapura nih. Cerah, ceria. Mbak Indah mau nanya dong Mbak Indah. Boleh. Singapura apa kabar hari ini Mbak? Alhamdulillah. Tapi ada arahan dari pemerintah saat ini ya untuk stay home. Kalau tidak ada keperluan yang sangat mendesak, lebih baik di rumah saja. Terus hindari kumpul-kumpul, hangout lebih dari 10 orang. Karena pada intinya ternyata spreadnya virus tersebut itu bukan dari orang yang sakit aja, ternyata yang dari carrier juga ada tanpa si orang itu sakit gitu. Jadi baiknya memang sih tinggal di rumah aja deh. Kalau nggak perlu apa-apa kita di rumah aja. Urgent kita masih bisa keluar, kayak misalkan kita mau pergi ke supermarket beli makanan, tapi kalau bisa take away. Terus kalau bisa lagi pokoknya sesuatu yang urgent masih boleh, kegiatan di luar masih ada. Hanya aja kalau bisa diam di rumah. Kalau pemerintah sendiri nerapin kebijakan lockdown nggak di Singapura? Nggak terapin kebijakan lockdown? Enggak. Jadi mirip seperti di Indonesia, social distancing gitu aja? Sosialisasi distancing itu ada. Terus sekarang ini sudah mulai lagi, insya Allah minggu depan tanggal 8 April sampai 4 Mei itu sekolah online. Terus sekiranya untuk pekerja yang tidak diharuskan datang ke kantor, work from home itu memang sudah diterapkan sebelumnya, tapi sekarang lebih dipertegas lagi sih. Untuk kalau bisa dan memang harus, beberapa instansi yang mengharuskan mereka kerja dari rumah ya kerja dari rumah. Okay. Karena itu memang ada ininya ya, ada semacam peraturannya yang jelas dari pemerintah. Kalau Mbak sendiri di Singapura 18 tahun ya? Ya, 18 tahun. Dari mulai wabah SARS. SARS kan 2003 ya kalau nggak salah, 2003 deh kalau nggak salah, sampai H1N1 dan sekarang mulai COVID gitu kan. Wow, jadi semua tuh saya ngalaminnya di Singapura. Apa sih yang dilihat Mbak dari pemerintah Singapura, menariknya apa pemerintah Singapura menghadapi wabah ini? Oke, so far selama saya hidup di Singapura ya, saya melihat sistem pemerintahannya gini, cara mereka menghandle sesuatu itu punya urutan yang jelas. Ada sistematisnya juga yang jelas. Jadi saat ada wabah datang atau kejadian datang itu mereka sudah kasih announcement bahwa apa yang mereka harus lakukan, rakyat yang harus mereka lakukan, dan juga tidak membuat rakyat cemas. Karena pemerintahnya sendiri bisa membuat kita tuh feel secure gitu. Bahwa pemerintah tidak meninggalkan kita gitu. Kita mulai dari sandang pangan, kalau kita nggak perlu ke dokter gitu ya, itu ada apps-nya loh. Oh ya? Jadi ada apps-nya, jadi kita bisa video call dengan dokter. Terus kita ngasih tahu keluhan kita apa, nanti bisa mereka kirim obat ke rumah. Tanpa kita harus pergi ke klinik. Tapi kalau untuk saat ini ada juga beberapa option. Kalau untuk masalah COVID ini ya, pertama kita ngerasa nggak enak badan. Terus kita hanya pergi ke satu klinik, kita jangan jam-jam tuh nada klinik, jadi hanya satu klinik itu yang kita pertama datang. Nanti dia akan kasih obat, kita lihat perkembangannya gimana. Datang lagi ke dokter tersebut, jadi kelihatan trackingnya itu kemana aja, lebih jelas. Tracking dari yang positif ke dari ODP ke PDP ke positifnya kelihatan ya? Iya, jelas gitu, dan dia kemana aja gitu. Dan di situ langsung dari pemerintah sendiri memberikan instruksi, mereka akan melakukan video call. Take a picture dengan si orang tersebut ya yang sudah dinyatakan positif atau dalam masa karantina. Hari itu dia duduk foto.
Terus nanti berapa lama kemudian nanti dia telepon lagi, video call, kamu di mana? Kamu lagi ngapain? Atau gimana keadaannya? Itu benar-benar yang strict banget gitu, diperhatikan. Jadi memang kalau memang sudah dinyatakan positif, nggak boleh keluar, memang nggak boleh keluar, dan itu akan terus dipantau. Jadi betul-betul di rumah itunya, isolasinya. Kalau perlu ya, jadi gini, kita diisolasi di rumah nih, kita tuh nggak boleh ke living room loh. Jadi kita tuh hanya di kamar aja, ada kamar mandi, kamar makan hanya ngambil di depan pintu, kita makan di kamar. Pemantauannya sampai ke sana? Ada video call-nya. Ada yang kalau suddenly bisa aja datang tanpa kita ketahui, mereka pengen make sure kita ada di rumah. Oke. Nah terus Gitu. gini Mbak, Singapura sendiri kan ini berarti itu bukan lockdown ya konsepnya ya? Itu mirip dong social distancing yang seperti yang di Indonesia ya? Iya. Nah, pertanyaannya gini Mbak, dampak ekonomi sudah mulai berasa nggak di Singapura? Berasa banget. Berasa banget. Tapi contohnya, sekarang kan udah mulai namanya dari pemerintah tidak menganjurkan kita untuk keluar rumah dengan seringnya ya. Yeah. Istilahnya kan orang-orang di Singapura paling jalan ke mall, oke? Terus hangout, makan di mana gitu, karena sangat menarik gitu, karena nggak mungkin hanya diem di rumah. Jadi daya beli masyarakatnya sendiri berkurang. Oke. Mall kosong sekarang? Lumayan sih, kosong. Kemarin sih sempat masuk satu mall yang kebetulan dekat rumah ya. Kita masuk aja, itu di take temperature loh. Terus Mbak dikasih receipt. Mbak masih ke mall nih? Itu kebetulan lagi mau beli barang di supermarket. Jadi masuk take temperature, terus kita disuruh isi form, kasih receipt. Nanti kita mau keluar, kasih receipt itu balik dan itu hanya satu pintu yang berlaku, jadi nggak banyak pintu yang dibuka. Jadi semua terus udah gitu si security tersebut akan ngelihat keadaan di dalam, sekiranya pack mereka akan hold dulu untuk tidak masuk. Jadi benar-benar yang kita sih nggak ngerasa mencekam ya, Bang Vasco, nggak ada rasa mencekam di sini. Alhamdulillah kegiatan masih ada. Makanya teman-teman kan kalau ngelihat di Instagram saya bilang, lu masih bisa keluar ya? Masih bisa olahraga pagi untuk dapetin vitamin D juga kita masih bisa keluar, cuman karena fasilitasnya juga, saya ngambil videonya, memang terbuka dan open air, kita ngerasa aman gitu. Jadi kalau Mbak sendiri sekarang tinggal di apartemen apa di rumah? Di apartemen. Apartemen. Lebih ke apartemen ya. Karena di sini ada namanya landed property, apartemen dengan kondo. Ada 3. Ini berapa lantai nih? Lantai berapa nih Mbak? Saya lantai ketiga. Lantai ketiga ya. Bisa lihat kan di luarnya Mbak kayak gimana? Wait ya, saya buka dulu. Wait, sorry. Sebentar ya. Sorry. Oke, bentar ya, saya. Oke. There you go. Oke. Agak sepi ya Mbak di luarnya Mbak ya? Kalau ini memang tempat parkir, sepi. Sih. Karena hari Minggu juga ya, weekend. Sabtu. Di sini Sabtu. Sabtu ya. Tapi ini kondisi apartemen di sini. Di luar berasa nggak sepinya Mbak sekarang Mbak? Berasa sih. Berasa sih karena setiap orang di sini sangat mengikuti anjuran pemerintahnya ya, dan ada fine-nya juga loh. Ada apanya? Ada dendanya juga. Dendanya? Pernah ada yang didenda? So far sih saya belum pernah dengar ya, karena dendanya itu nggak main-main. Kalau dikurskan ke rupiah itu bisa sampai 100 juta. Wow. Kalau ketahuan apa tuh? Kalau ketahuan misalkan salah satunya yang dia memang dirumahkan ya, atau ini dia sempat keluar, atau ada namanya juga kalau yang social distancing itu masih belum dengar lagi ya kayak gimana bentuk fine-nya. Tapi yang jelas memang pemerintah sini nggak main-main kalau mau memberikan aturan atau maksudnya kayak hukuman atau kejelasan gitu akan hukuman tersebut tuh nggak main-main. Jadi kita semua memang udah aware karena pertama dari hal kecil aja gitu, dari hal kecil mereka memberikan contoh bahwa nggak bisa kayak gini aja loh, nggak bisa bawah tangan gitu. Saya orang kaya, saya ini nggak, itu udah jelas lu salah gitu. Nggak ada bedanya ya.
Yang kaya, yang miskin di sana nggak ada bedanya. Jadi nggak ada yang ada bedanya. Hukum tetap jalan. Jadi nggak ada penyakit yang ditularkan oleh yang kaya ke miskin, nggak ada gitu ya? Pinter benar. Iya. Nah terus gini Mbak, So far sih kayak gitu. biasanya kan ada kalau namanya ada punishment biasa ada reward ya. Yap. Ada nggak seperti itu di Singapura? Punishment and rewards. What is that? Iya misalnya kalau misalnya keluar itu nggak boleh didenda sampai 100 juta kata tadi Mbak Ina kan di Singapura kan. Nah kalau misalnya kondisi seperti ini kan otomatis banyak sekali pekerja-pekerja informal yang nggak bisa dapat penghasilan. Seperti itu nggak kira-kira di Singapura? Oke. Nah ada nggak So far- bantuannya, tunjangannya dari pemerintah? Alhamdulillah saya dengar itu ada ya. Mm-mm. Saya dengar itu ada, terutama bagi yang low income. Oke. Itu nggak salah ada ininya loh, ada apa namanya, ada nominal pendapatannya sekian. Iya. Kalau sekiranya mereka ternyata dirumahkan karena sakit, terus kalau misalkan mereka harus dirawat di rumah sakit, terus ada lagi even perusahaannya itu Mm-mm. yang ada apa namanya, impactnya pun ada bantuan dari pemerintah. Oh ya. Kalau kemarin sempat dengar ya, keluhan satu supir taksi seharian nih, dia cuma dapat $15. Wow. Bayangin, Iya. kasihan banget. Tapi pemerintah memberikan apa namanya, sumbangan atau istilahnya Tunjangan lah ya. kayak tunjangan Oke. untuk masa sampai akhir tahun. Kan biasanya kalau taksi itu ada rental ya, sistem rental. Itu mereka waive. Oke. Itu range sekitar berapa tahu nggak Mbak? Tunjangan bagi rakyat Singapura ada dikasih per bulan apa? Kalau misalnya kayak di Turki itu kan per kepala keluarga dikasih, di Belanda per kepala keluarga juga dikasih, di beberapa negara-negara Eropa, di Malaysia pun dengar kabar juga dikasih, cukup besar juga gitu loh. Nah di Indonesia kan kasih doa maksudnya kalau di Indonesia. Nah kalau belum tahu ntar dikasih apa enggak kan? Sampai saat ini masih dikasih doa di Indonesia. Nah di Singapura gue penasaran Mbak, di Singapura tuh gimana? Di Singapura so far kalau saya pribadi, karena saya belum ada apa namanya, insya Allah jangan sampai kena gitu loh. Terus belum tahu detailnya sih, belum. Oke. Tapi mereka benar-benar ngegelontorin sekian miliar, bilion paling jatuhnya ya kalau di rupiah, Oke. untuk rakyatnya sendiri gitu loh. Jadi mungkin dalam beberapa sektor kan sekarang ini yang ditutup banyak entertainment, Oke. terus banyak event-event yang di ini, dan itu kan berpengaruh banyak sama apa namanya, sama bisnis tersebut kan. Pasti ya. Nah terus itu mereka akan lihat lagi kan berapa masukan mereka biasanya setiap bulan, mereka akan dapat ya, apa namanya, intensif atau enggak segala macam. Tapi untuk detail berapa banyaknya saya belum tahu. Oke. Tapi menurut Mbak, yang Mbak tahu di Singapura pemerintahnya mensupport dan membantu para rakyatnya, membantu rakyatnya ya. Itu udah pasti. Dalam itu udah bentuk pasti. tunjangan-tunjangan itu. Iya betul. Ada Sampai kemarin ya ada kirim makanan atau ada apa gitu-gitu nggak ada nggak? Kalau di sini lebih ke ini ya, lebih ke kayak misalkan ada bukan makanan tapi berupa uang deh kalau nggak salah, berupa uang ya. Oke. Terus satu lagi kemarin sempat yang saya salut gitu, mereka itu sempat memberikan kayak free mask dari setiap, kayak kalau kita kan kayak di balai rakyat ya, kalau Indonesia tuh balai rakyat ya, kalau di sini bilangnya community center. Jadi setiap kepala keluarga diberikan sekian mask, terus hand sanitizer free, jadi mereka bisa nggak tanpa harus spend uang gitu. Jadi masker gratis di Singapura. Gratis, ada beberapa, misalnya gini, satu kepala keluarga minimum, nah maksudnya sudah di Jatahin? per orang ya, per kepala ya, satu misalnya 4 pieces gitu. Yeah. Tapi kemarin ini baru aja saya dapat apa namanya, himbauannya akan dapat lagi reusable mask. Oke. Itu akan dapat lagi. Oke. Jadi dikirim masker terus di Singapura tuh Mbak ya, buat rakyatnya ya. Yap, so far kita ngambil di community center. Oh, kita ngambil ke balai rakyat itu. Dengan ID kita, misalkan saya berlima ya, karena satu keluarga ada 5 orang. Jadi anak saya ambil IC-nya, suami Tapi saya. Mbak Ina kan masih warga negara Indonesia kan? Tapi saya permanent resident. Oke. Permanent Iya. resident masih dapat apa namanya, jatah gitu. Suami orang Indonesia.
orang Singapura. Oh, suami orang Singapura. Kok betah banget Suami 18 tahun di Singapura, kenapa nggak di Indonesia, Mbak? Gimana ya Apa yang ceritanya bikin ya? betah? Nyaman, aman, Oke. peraturannya jelas. Heeh. Terus udah gitu pendidikan buat anak-anak juga bagus. Heeh. Terus apa namanya? Tapi Indonesia juga udah digalakan untuk free ini kan, free apa namanya pembayaran sekolah kan? Ya. Pernah dengar sih, pernah dengar tapi nggak tahu, bener nggak tuh? Ya kali. Gitu ya. Tapi kalau untuk kebetulan anak-anak kan ikut. Ya, anak saya bapaknya sekolah jadi masih bayar citizen. kok, Mbak. Iya. Oke dan. Mbak bisa tanya saudara-saudara Jadi Mbak, kebetulan- bayar nggak sekolahnya? Coba tanya. Bayar sih. Ya udah. Pikir udah gratis, habis ada yang mengatakan oh gratis kok sekarang gitu. Wah Iya. ini. Terus masih ada lagi yang ngomong bayar. Mana sih nggak kompak banget gitu. Iya. Tapi yang jelas di sini saya ngerasa aman dan nyaman. Oke. Itu aja. Oke ya. Nah, terus gini, Aman Mbak. dan nyaman. Apalagi Sekarang yang Mbak tahu nggak berapa jumlah total di Singapura yang terinfeksi? Oke, karena yang terinfeksi sendiri kan totalnya ada 1.000 sekian, tapi itu angka-angkanya sendiri berkurang karena ada yang sudah sembuh, ada yang sudah dirilis bahwa itu dia udah negatif gitu. Tapi yang jelas di ICU sendiri semuanya dalam keadaan stable. Itu di bawah angka berapa kok nggak banyak banget. Oke. Nggak banyak. Jadi kondisi rumah sakit cukup di sana? Alhamdulillah. Wow. Jadi Alhamdulillah. rakyatnya tenang nih selain sekarang. Walaupun kena pun nggak takut nih. Ya, Oh ya. karena kita tahu gimana pemerintah di sini menangani pasien. Lu bayangin, orang Indonesia aja berobatnya ke Singapura. Oke. Iya. Itu gimana mereka rasa feel secure-nya gitu loh. Iya. Check up aja, medical check up datang ke Singapura. Nggak sedikit loh, itu banyak teman-teman gue juga yang datang ke sini untuk medical check up. Terus gue sempat nanya, kenapa sih? Gue bilang gitu aja. Mbak, lo 18 tahun di Singapura masih bisa ngomong lo gua ya? Bisa. Masih kental ya ngomong lu gue nya. Iya. Kalau ketemu orang tua, gue harus ngomong bahasa Melayu, lebih sopan. Iya. Masih inget ya? Gitu. Tapi masih bolak-balik kan ke Indonesia, masih bolak-balik nggak? Masih pulang kampung? Jarang sih ya. Hah? Jarang. Just setahun 2 kali aja. Oh, ada lah ya, setahun 2 kali ya. Karena kebetulan nyokap kan masih ada di Jakarta. Oke. Mama masih ada di Jakarta, papa juga masih ada di Jakarta. Terus nyokap itu punya satu penyakit, bukan penyakit sih maksudnya, apa sih namanya, cuci darah ya? HD ya kalau orang Oh, di Indonesia Singapura. bilang. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Itu jadi satu pemikiran saya juga, gila nih udah tua, terus harus pergi ke RSPAD dengan kondisi kayak sekarang. Itu benar-benar yang deg-degan setiap saat. Kenapa nggak dibawa ke Singapura, kan bisa gratis katanya? Gak bisa. Oh, nggak bisa. Maksudnya sama anaknya yang bayar. Mbak gini. Anaknya bayar. Berarti perhatian khusus buat gue di sini adalah kalau kita kena COVID di Singapura, warganya tenang ya, nggak panik mereka. Alhamdulillah. Jadi penanganan pun luar biasa di situ pemerintahnya. Top. Wow. Kalau di sini kan masih agak-agak orang begini gitu kan, masih agak. Nih gue kena Masih- gimana nih? Sekarang masalah bukan gini, ada Mbak. lagi. Kondisi di Negara Indonesia kita aja, ini banyak yang gue lihat ya, Mbak ya. Orang-orang yang punya networking luas, misalnya orang-orang yang punya jalur ke atas, orang-orang yang menengah ke atas lah ya, itu mereka buat ngecek aja susah. Really? Buat ngecek dia positif atau negatif. Ini kondisi realnya di Indonesia loh sekarang. Wow. Buat ngecek aja susah. Nah, apalagi misalnya untuk mendapatkan penanganan mungkin lebih sulit lagi gitu loh. Jadi beberapa curhatan dari teman-teman bahkan yang sampai sekelas anaknya pejabat tinggi negara aja misalnya, kan saya nggak usah sebutin namanya di sini, sulit buat itu. Jadi ini menarik buat saya, Oh my God. kok Singapura bisa ya begitu ya? Kenapa kita nggak bisa? Mbak ada saran nggak buat apa untuk orang-orang Indonesia misalnya dari pandangan dari Mbak agak mantau nggak kondisi di Indonesia? Ya, saya lumayan mantau ya. Pertama agak prihatin. Bukan agak prihatin sih, prihatin banget. Mantaunya mantau channel Macan Idealis nggak, Don? Mantap. Oh iya. Saya ikutin loh Instagramnya. Iya. Jadi kalau misalnya lagi ada berita baru, cek YouTube Oke. Macan Idealis. Iya. Gitu. So far gimana ya?
Duh, prihatin banget deh ngeliat keadaannya. Sampai ngeliat jenazah yang akan dikuburkan aja itu kayak jadi dilema banget gitu. Ya kan, terus kekurangan APD ya. Oke. APD, terus untuk ngeceknya aja itu mahal banget bukan? Wow, sangat mahal. Iya. Jadi untuk rakyat yang menengah ke bawah yang sekiranya hidupnya pas-pasan, mereka hanya bilang ya udahlah. Jangankan mau ngecek, Mbak, alat ceknya aja susah. Sekarang kita pakai rapid test ya. Rapid test juga itu kan masih diperdebatkan. Rapid test itu efektif atau tidak gitu loh. Yang diimpor dari luar tuh, yang ada dikasih dari luar atau dikasih atau diimpor lah, gua nggak tahu tuh bener yang mana. Tapi itu satu lagi, kalau swab test pun mahal dan hasilnya sangat lama keluarnya. Itu kalau nggak salah kayak jenis DNA test gitu ya? Swab test yang ditusuk itu, dimasukin, diambil itunya. Iya, kayak di film-film CSI, whatever iris itu kan kayak sama aja kayak tes DNA, emang ambil masa panjang. Emang di Singapura ngeceknya gratis? Gratis. Wow. Gratis. Wow. Government go subsidize. Semua warga negaranya gratis cek. Jadi gini, kalau kita nggak ngerasa sakit, nggak perlu dites. Oke. Tapi kalau udah ada simptom, kayak misalnya kita pertanda ya. Flu, tenggorokan kering. Kita pergi dulu ke klinik biasa. Nanti akan diawasin. Setelah dalam jangka waktu 14 hari kan kita harus diam di rumah tuh, isolasi diri sendiri. Nah itu baru akan diadakan tes. Diadakan tes. Kalau memang positif, baru tim dari government akan kasih arahan, pengawasan, what you have to do, what you cannot do gitu. Nanti setelah memang sudah tidak bisa maksudnya getting worse, mereka akan langsung kirim ke ICU atau gawat darurat yang memang penanganannya lebih serius lagi. Itu free? Alhamdulillah yang saya tahu free. Wow. Itu free. Gue jadi iri sama rakyat Singapura jadinya. Kayaknya enak juga jadi rakyat di Singapura, Mbak ya. Tapi saya masih tetap warga negara Indonesia. Aduh, atau kita jadi negara Indonesia tinggal di Singapura aja, Pak ya. Penuh Singapura ntar jadi. Tapi ada sekarang kan gini, sebetulnya masuk Singapura tuh masih boleh. Iya. Cuman memang diperketat. Jadi istilahnya lo masuk Singapura, lo harus SHN ya. 14 hari lo nggak boleh keluar, karena semua detailnya tuh sebelum masuk ke immigration udah harus ngisi semua secara detail, dari negara mana, kondisi lo kayak gimana, whatever so on. Sampai ada satu cerita anak belajar misalkan di luar negeri, dia mau pulang, itu orang tuanya nggak boleh megang loh, itu langsung dibawa mobil di salah satu hotel di Singapura yang memang sudah disediakan untuk dikarantina, atau memang di rumah, itu dilihat kondisinya. Mereka hanya bisa video call dengan family selama 14 hari, mereka mereka baru balik ke keluarga masing-masing. Wow, luar biasa penanganan, Mbak ya. Gue bangga banget sama pemerintah Singapura sebenarnya. Jadi Mbak, lu ada saran nggak, Mbak, buat teman-teman di Indonesia seperti apa? Mau di pemerintah atau teman-teman nih? Ya buat semuanya lah. Kalau untuk pemerintahnya, saya berharap urutan dari cara memberikan arahan kepada rakyat itu jelas. Jangan loncat sini, jangan loncat, bilangnya bisa, ternyata nggak bisa, ternyata nggak bisa gitu. Itu harus jelas. Bikin satu kenyamanan dan keyakinan rakyat Indonesia itu kepada pemerintahnya lebih gitu. Jangan jadi akhirnya worry. Karena kalau kita sendiri nggak yakin dengan pemerintahnya, gimana kita mau hidup tenang, ya kan? Dan kedua, kepada rakyatnya sendiri, dengerin deh arahannya gitu. Pemerintah. Rakyat. Iya, berarti rakyatnya dengerin deh arahan pemerintah, maksudnya gitu ya? Iya, terus udah gitu, udah kondisinya sekarang saat ini lagi kayak gini nih, ini kayak cukup mencekam ya, maksudnya dalam arti Indonesia tuh prihatin, saya tuh prihatin sekali. Ikutin, kalau misalnya kita lagi kurang sehat, tinggal di rumah, jangan nongkrong, karena saya masih dengar sih kabar banyak orang yang nongkrong yang nggak jelas gitu. Tapi kalau istilahnya mencari rezeki kayak ojol ya, Gojek, whatever itu, itu ya memang dijaga ya. Bilang gimana? Dijaga waspada gitu tetap loh. Ya. Tetap waspada. Mbak Indah, thank you banget Mbak Indah.
informasinya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di Indonesia. Salam buat keluarga semua di Singapura ya, Mbak. Insyaallah. Sehat-sehat selalu. Ya, congratulations for your new baby born. Oke, thank you, Mbak. Oke. Ya, assalamualaikum. Selamat keluarga semua. Ya, Take care ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, kira-kira seperti itu diskusi gue dengan Mbak Indah yang memang sudah 18 tahun di Singapura dan beliau menyampaikan seperti apa kondisinya di Singapura. Jangan lupa like dan share video ini. Tulis komentar kalian di bawah ini bagaimana pendapat kalian mengenai diskusi gue kali ini. Sebarkan video ini ke seluruh sosial media kalian. Subscribe channelnya karena gue akan terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.